Metropole Access One adalah bioskop tertua di Jakarta yang dibangun sejak 1932 dan dibangun dengan gaya Art Deco yang dulunya menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kelas menengah atas di Jakarta. Bioskop Metropole dirancang oleh Liao Guanxing. Pada tampilan bangunan, terdapat aksen streamline yang menjadi ciri khas Art Deco yang memberikan kesan garis yang bertumpuk seperti pada fasad bangunan. Gaya Art Deco pada bangunan ini diperkuat dengan adanya dominasi kesan garis yang horizontal. Selain itu juga tampak irama keteraturan pada jendela dan pintu pada tampak samping bangunan. Terdapat adanya tanaman rambat pada sebagian besar tampilan bangunan. Ciri khas Art Deco lainnya dihadirkan pada adanya menara pada depan bangunan. Selain itu adalah bentuk bangunan geometrik dasar segi empat. Ada juga lengkungan pada ujung bangunan serta pada pintu masuk. Pada tahun 1993, Metropole dimasukkan sebagai cagar budaya oleh Gubernur Jakarta pada waktu itu, Soejardi Sudjirja, dalam surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993 yang menyatakan bahwa kegiatan memperbaiki, mengubah bentuk, mengubah elemen bangunan, memindahkan, membongkar bagian dari bangunan cagar budaya harus dengan izin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 9 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa cagar budaya golongan 1 tidak boleh diubah dari aslinya. Hari ini, saya Muhammad Hafiz Ramadan akan mereview proses desain arsitektur 4 saya dari mulai metode desain hingga hasil jadinya. Metode desain. Pada metode desain terdapat 3 langkah untuk menentukan desain tersebut. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada analisis SWOT, dan yang ketiga adalah studi presiden. Latar belakang. Bioskop Metropole Access One merupakan salah satu bangunan yang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Area tempat bioskop Metropole Access One dikelilingi oleh banyak fasilitas, seperti area perkantoran, area pendidikan, area perhotelan, dan lain-lain. Sehingga tempatnya cukup strategis, akses untuk menuju ke tapak ini juga terbilang mudah karena jalannya yang lebar dan beraspal. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Memiliki lahan yang cukup luas dan penghijauan tapak cukup baik, kontur yang datar, bangunan bioskop Metropole Access One masih mempunyai nilai sejarah yang kuat sehingga masih memiliki bentukan yang kuat. Weakness, bangunan Metropole sendiri tidak boleh sembarangan dibongkar karena termasuk bangunan cagar budaya golongan 1. Opportunity, letak dari bangunan ini cukup strategis karena dekat dengan perkantoran, area pendidikan, area perumahan, dan perhotelan. Untuk tantangan sendiri atau threat di sini, ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan perekonomian. Ada jarangnya pengunjung yang datang. Untuk kesimpulannya, pada proses membangun bangunan baru di tapak tidak diperlukan yang merusak bangunan existing. Selain itu juga seorang arsitek harus bisa memanfaatkan lahan sesempit dan sebaik mungkin. Bangunan baru tersebut juga tidak boleh mengganggu visual terhadap bangunan existingnya. Studi presiden. Di sini studi presidennya saya menggunakan 3 bangunan. Di sini ada Hotel Namin, Hotel Morrissey, dan juga RA Residence. Dengan analisis sintesis sebagai berikut. Yang pertama ada gaya bangunan. Gaya bangunan di sini didominasi gaya arsitektur kontemporer dan kolonial. Untuk dimensi bangunan terdapat 2 presiden yang memiliki ketinggian lebih dari 5 lantai. Bentuk bangunannya pada presiden memiliki dasar bentuk segi 4 dan terdapat fasad yang mengambil gaya kolonial. Untuk tampilan bangunan sendiri di sini, yang pertama ada penutup atap. Penutup atapnya itu berbentuk miring dan berfungsi untuk menyesuaikan iklim tropis di Indonesia. Untuk material selubung di sini ada material kaca, beton, dan baja. Untuk warnanya sendiri didominasi oleh berwarna hitam dan putih. Konsep program rancangan, setelah kita melakukan metode desain, kita bisa menentukan jenis konsep mixed use building apa yang akan kita pilih. Pada kasus ini saya lebih memilih hotel budget dan coworking space. Mengapa? Karena kunjungan Wisman ke Jakarta naik tajam 232,1% pada Oktober 2021. Seperti yang terlihat pada berikut ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kunjungan Wisman ke DKI Jakarta mencapai 13.731 orang pada Oktober 2021. Jumlah itu naik tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang sebanyak 4.315 orang. Oleh karena itu dibutuhkan hotel budget bagi para wisatawan untuk menginap dan coworking space untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar bioskop Metropole Access One. Setelah kita mengetahui analisis terhadap pelaku dan aktivitas seperti bagaimana pola aktivitas baik dari pengunjung, pengelola, dan penyewa. Apabila telah diketahui pola pelaku dan aktivitasnya, maka bisa dilanjutkan dengan melakukan program ruang pada masa baru nantinya. Di sini saya menggunakan basement 2 lantai dan 5 lantai untuk hotel, dan yang terakhir ada 2 lantai untuk coworking space. Perlu dilakukan analisis konteks lingkungan mulai dari analisis pencahayaan, pengawaan, vegetasi,
curah dan hujan, analisis kebisingan, tata bangunan dan view, analisis pencapaian, analisis sirkulasi pejalan kaki, hingga sirkulasi kendaraan. Selanjutnya bisa masuk ke tahap konsep meshing seperti ini untuk pembagian zonanya. Pada konsep meshing transformasi, terdapat perubahan dari placing, aditif, dan subtraktif. Setelah melakukan konsep meshing, transformasi bisa dilakukan konsep blocking hingga menjadi bentukannya seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Cara penutupannya gimana ya? Apa perlu transisi begini? Set gitu.